tegaskan ya bahwa Abdul Somad itu tetap bisa ditangkap. Ranahnya itu tetap bisa ditangkap. Abdul Somad itu ya. Eh, si UAS pun, si Somad pun nggak boleh membahas itu, membahas apa namanya, membahas kita pun nggak boleh masuk penjara. Apapun nggak boleh. Karena itu namanya menipu. Bukan bagiannya dia, dia ngomong kok. Ya kan? Dan akhirnya kan jawabannya kayak saya tadi. Saya harus menjawab. Karena itu sudah ada di publik. Saya harus menjawab. Jawaban saya simpel. Mengapa Nabi cabul sama sesat kamu percaya? Kan itu jawaban yang paling gampang. Ya, untuk menjawab si Abdul Somad ini. Ya, judulnya tadi saya ganti ya, dakwah sesat Muhammad AS versus Muhammad KC. Ya, saya ganti karena nah Muhammad KC dia menjawab. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita menjawab, dan jawabannya kita ya mau nggak mau menyinggung, akan menyinggung karena mereka mengutip Al-Quran, apa Alkitabnya orang Kristen, ya kan? Coba kalau mereka nggak ganggu-ganggu kita, ya kita juga nggak pernah jawab. Ya, minta maaf, saya tadi baru telepon Bang Ruhut tadi ya. Beliau ternyata sedang ada kegiatan lain ya. Saya lagi. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tampil suatu ketika. Terus tadi beliau cuman pesan harus dilawan. Loh, enggak, harus ada triggernya, saya bilang. Gua udah teriak-teriak nih, harus dilawan. Harus dilawan. Oke, Ya, jadi memang kasusnya MKC pun beliau ngikutin ya, Bang Ruhut bilang ngikutin. Cuman tadi Bang Ruhut apa namanya juga teriak tadi ya, benar ya Bang Ruhut teriak, harusnya Abdul Somad ditangkap. Cuman dia nggak bisa bicara dia hanya bisa bicara mewakili dirinya sendiri, tidak bisa masuk ke dalam forum untuk bicara begitu ya, karena ada tanggung profesionalisme sebagai petugas, karena kalau di PDIP kan semua kader ini kan petugas ya. Kita ingat dulu Pak Jokowi pun dianggap petugas partai kan. Ya, tapi benar juga ya. Jadi oke. Tapi beliau bilang ini harus tadi tetap tegaskan ya bahwa Abdul Somad itu tetap bisa ditangkap. Ranahnya itu tetap bisa ditangkap. Abdul Somad itu ya. Karena kasusnya itu sangat ini sekali. Tadi seperti saya bilang ya. Nah, itu sudah dibawa ke muka publik, dan dia pun di dalam masjid pun, pendeta pun di dalam gereja nggak boleh ya, nggak boleh. Dia membahas Al-Quran nggak boleh, walaupun di dalam gereja. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, bolehnya adalah di ruang akademis. Atau kemarin apa di mana ya saya bilang ya. Jadi Anda nggak boleh membahas orang Islam itu ya, di gereja itu nggak boleh. Dalam ruang tertutup sendiri nggak boleh keluar, ya nggak masalah. Tapi kalau sampai keluar, wah itu Anda tidak kena masalah. Termasuk si UAS pun, si Somad pun nggak boleh membahas itu, membahas apa namanya, membahas kita pun nggak boleh masuk penjara. Apapun nggak boleh, karena itu namanya menipu. Bukan bagiannya dia, dia ngomong kok, ya kan? Dan akhirnya kan jawabannya kayak saya tadi. Saya harus menjawab, karena itu sudah ada di publik. Saya harus menjawab. Jawaban saya simpel. Mengapa Nabi cabul sama sesat kamu percaya? Kan itu jawaban yang paling gampang ya untuk menjawab si Abdul Somad ini. Ya, judulnya tadi saya ganti ya, dakwah sesat Muhammad AS versus Muhammad KC. Ya, saya ganti karena nah Muhammad KC dia menjawab. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita menjawab, dan jawabannya kita ya mau nggak mau menyinggung, akan menyinggung karena mereka mengutip Al-Quran, apa Alkitabnya orang Kristen, ya kan? Coba kalau mereka nggak ganggu-ganggu kita, ya kita juga nggak pernah jawab, ya kan? Nggak pernah jawab. Tapi karena mereka bolak-balik mengutip ya, dan mereka mengganggu iman kepercayaan kita, ya kita jawab. Begitu dijawab kejang-kejang, ya kan? Nah itulah, ketika dijawab kejang-kejang itulah sesat, ya, itulah sesat. Nah jadi dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajari umatnya untuk jangan saling membunuh. Apapun, mengajari umatnya untuk membutuhkan orang-orang miskin. Ya kan? Masalahnya MUI kan enggak bikin dakwah bikin orang miskin.
PGI apalagi. PGI malah ngurusinya apa? Rumah sakit Cikini supaya dapat duit, ya kan? Supaya si Gomar apa buncit perutnya. Repot, ya kan? Bukannya ngurusin beri makan orang-orang miskin, si PGI malah ngurusin rumah sakit Cikini, malah kemarin dokter Bintang dilaporin ke polisi, pencemaran nama baik. Kan kurang ajar si Gomar ini kan. Nah, kita mau bikin khusus, cuman masalahnya data-datanya belum lengkap, saya nggak mau bikin dulu. Ya nanti kalau datanya lengkap, nanti kita ajak teman-teman tadi itu ya. Ngawur, malah ngurusin Cikini, malah yang membongkar rumah sakit Cikini, whistleblower-nya ini malah dilaporin polisi sama si Gomar. Kan kurang asem kan? Nah, nggak bener si Gomar ini. Nah, iya malah ngurusin Danau Toba, nggak ada ininya, malah ngurusin Cikini, ngurusin pabrik kertas Danau Toba ngurusin segala macam, nggak bener. Nah itulah sesat. Ya, oh ketua PGI sesat. Itu namanya sesat, ya. Itu yang namanya sesat. Ajaran yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Coba Gomar ngajarin ajaran Tuhan Yesus yang mana yang diajarin sama Gomar? Nggak ada. Ajaran Gilbert yang ngajarin ajaran Tuhan Yesus yang mana? Ajaran Tuhan Yesus kan apa? Yang dikutip sama Gus Yakut, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Lalu mana tindakan mengasihi sesama yang dilakukan oleh Gilbert? Mana yang tindakan mengasihi Tuhan yang dilakukan oleh Gilbert? Berbahasa roh, Pak. Berbahasa roh itu bukan mengasihi, itu lagi kesurupan. Bahasa roh, kalau dia dari Roh Kudus beneran, pasti buahnya akan diakonia marturia. Tapi kan enggak. Artinya kan bukan ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Gilbert. Gitu. Simpel ya, ajaran Tuhan Yesus itu ya, endingnya muaranya harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan adalah memberi makan musuh-musuhmu. Mengasihi sesama adalah beri makan anggota gerejamu, jemaat gerejamu. Ya, ya. Jadi ini tadi ya, ini lanjut dulu nih. Ini kita lanjut dulu ke Juji Kado dulu. Juji Kado. Silakan Juji Kado. Selamat malam. Selamat Shalom malam. semuanya. Boleh Pak saya berbagi sedikit mengenai diakonia ya? Ya, saya cuma ya. Kalau tadi kan disampaikan kalau ya memang saya lihat juga banyak gereja di Indonesia yang tidak melakukan diakonia. Nah, dan selama mengikuti channel Bapak ya, saya merasa sangat-sangat juga termotivasi, sangat diberkati dengan ini, Pak. Ya, Pak. Dan pada waktu yang lalu saya memang sempat ikut satu gereja yang kalau menurut saya dia memang melakukan diakonia. Nah, itu gembalanya, gerejanya sebenarnya sekarang sudah cukup besar. Pak Fengki Maukar namanya dari dia itu gerejanya di situ kan nggak pakai kolektor, cuman ada kotak aja. Kalau siapa mau ngasih ya ngasih, ada yang enggak juga. Orangnya saya tahu memang suka memberi begitu. Nah, maksud saya menyampaikan ini supaya kita semua bisa termotivasi ya, bahwa memang sebenarnya di Indonesia ada juga, memang mungkin tidak banyak, tapi memang masih ada juga sih orang-orang yang seperti itu. Soalnya kalau memang semua juga sudah tidak ada seperti itu, barangkali kita bisa masa bodoh. Nah, tapi yang saya lihat dari Pak Fengki ini, dia suka masak-masak, terutama pandemi ini kan. Dia suka masak-masak, bagi-bagi ke orang-orang yang sakit. Nah, dia juga sampai waktu lalu rumah dijual, dikasih-kasih ke orang begitu. Itu dia begitu dari tahun 90-an. Nah, kalau sekarang saya sih sebenarnya sudah tidak di gerejanya dia. Kita sekarang tapi masih terafiliasi dengan pelayanannya dia, dan saya masih juga ada beberapa kegiatannya yang secara online saya ikuti. Nah, dari situ saya juga belajar
Memang waktu saya masuk juga di pelayanannya dia, diajak sama teman, itu waktu itu dibilang ke saya, oke kamu masuk sini sebagai hamba Tuhan pelayan, ya, tapi kalau sebagai pendeta, gembala kamu nggak usah terima gaji, nggak usah pakai gaji aja. Gitu juga ada pelayanan ke daerah-daerah, bayar sendiri. Kita juga begitu, beberapa kan pengerjaannya, pendetanya seperti kayak gitu. Nah saya juga, oh iya oke siap. Saya kan cari uang, memang bukan dari pelayanan. Saya itu prinsipnya, saya punya usaha lah, begitu. Ya, pokoknya saya punya usaha. Saya tidak eh, di gereja itu kita sebagai gembala, sebagai pendeta tidak menerima gaji. Saya memang berikrar seperti itu juga. Nah, setelah saya tidak di gereja situ, saya juga masih menerapkan hal yang sama. Dan memang belakangan saya tidak di gereja situ, tapi masih terafiliasi situ. Tidak di situ karena saya merasa memang dituntun Tuhan untuk buka pelayanan gereja yang baru. Nah, saya dapat lewat ya mimpi begitu dikasih ya gereja sekarang saya kan namanya Jalan Salib. Itu memang saya dapat dari Tuhan. Kalau di Jepang mereka punya yang namanya Bushido, ajarannya Bushido. Nah, itu artinya jalan seorang kesatria. Nah, do itu jalan, bushi itu tahu kalau bahasa Mandarinnya eh, jalan kesatria. Nah, kalau mereka punya jalan kesatria, Bushido, kita punya jalan salib. Nah, saya tidak pakai itu maksudnya kalau dibahasakan ke bahasa Jepang, ya Juji Kado. Tapi kalau kita kan pakai bahasa Indonesia aja, jalan salib. Nah, jadi bagaimana mereka bisa mengikuti prinsipnya mereka seperti itu, apalagi kita di dalam Tuhan Yesus, kita sebenarnya punya satu hal yang lebih besar dari itu. Ya, contohnya ini, jalan salib. Begitu. Dan ini kan berbicara mengenai penyangkalan diri ya. Nah, juga saya waktu mau pakai nama itu sempat ada teman pendeta dari tempat lain dia bilang, "Loh, kok pakai nama itu? Waduh, serem. Pilih yang lain kayak sukacita, kemenangan, Raja Wali Kak, seperti itu." Tapi saya bukan seperti itu. Memang Tuhan yang kasih. Jadi saya jalankan aja dan dalam pelayanan saya, nah seperti Bapak bilang tadi kan dijemput-jemput jemaat, memang ya saya juga jemput-jemput begitu ada ya, tetapi kan orang-orangnya memang lansia-lansia, lansia-lansia dan sudah janda-janda begitu, sudah ya hidupnya bagaimana ya, kekurangan lah. Jadi setelah kita ibadah juga kalau ada persembahan setelah dihitung-hitung, waduh, dari semua persembahan itu saya sama persembahan yang saya berikan dengan istri saya berikan itu masih lebih banyak jauh daripada yang diterima dari jemaat, dan itu pun semua dibayarkan kepada para pengerja, dan ada sewa mobil juga ya, sewa mobil kita untuk antar jemput karena memang kita juga kan kasihan ada teman juga yang cicilan mobil, pandemi mungkin supaya lebih mengeringankan kan kita sewa aja mobilnya untuk antar jemput. Dan untuk lansia-lansia ini juga kalau kita ada kelebihan uang, kita belikan sembako untuk kita bagi-bagi. Nah, ini bukan kita mau meninggikan secara rohani ya, tapi ini memang supaya jadi motivasi. Karena memang sebenarnya kita tidak mengumpulkan harta di dunia, di surga memang. Nah, bukan saya mengharamkan harta di dunia, tetapi memang ya seperti itu. Dan di dalam Tuhan ya itu kita semua memang semua orang diberikan untuk memikul salib. Jadi salib itu bukan diberikan hanya cuma untuk satu atau dua orang. Itu tidak diberikan cuma untuk beberapa orang tertentu. Semua kita itu, semua orang yang mengikut Yesus, dia harus memikul salib. Jadi tidak terkecuali dia mau punya uang, dia kaya, dia miskin, dia semua harus pikul salib. Kalau pikul salib bukan berarti kita tidak boleh punya uang juga.
Kita boleh punya uang dalam arti kita masih menyangkal diri. Nah, artinya kita masih hidup di dalam salibnya Tuhan. Artinya kita meskipun punya uang, ya kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu ya bisa juga kan kita melalui diakonia, keinginan kita mungkin kita bagi-bagikan dulu ke orang lain. Ya, seperti itu. Mengenai salib ya. Ya, saya kira ya itu aja dulu. Terima kasih, Pak. Iya, nah, mungkin saya ngasih masukan aja ya. Kalau pendeta boleh nggak gajian? Boleh. Kalau nggak dia makannya apa? Kalau dia hidupnya dari situ. Saya malah nggak setuju pendeta ada bisnis ya. Kalau dia seorang pendeta, tapi bukan berarti salah, enggak. Tapi saya nggak setuju aja karena biasanya akan kacau dia, akan terpecah-pecah. Dan kalau dia ada masalah dalam bisnisnya, nanti itu akan mengganggu kepelayanannya. Biasanya akan ke bawah-bawah, ya. Tetapi bukan berarti ada yang bisa, ada yang bisa memanage dengan baik. Tapi kalau saya tetap menyarankan, kalau dia seorang hamba Tuhan, ya dia fokus dengan firman Tuhan. Ya kan, tetapi ada komunitas yang alami, yang natural, yang terbentuk sendiri. Nah itu nggak perlu harus full time, itu nggak perlu, dan bahkan pendetanya pun nggak perlu gajian dalam komunitas-komunitas. Tapi orang-orang yang pengajar, lalu siapa yang nanti mau ngajar? Ya makanya harus ada yang full time kayak saya. Ya jadi salah nggak? Nggak salah kalau pendeta gajian itu. Walaupun saya nggak ada yang gaji, saya kan menghidupi kehidupan saya sendiri juga ya. Nah Artinya tidak ada sinode yang menggaji ya. Saya menghidupi kebutuhan saya sendiri dengan bekerja. Nah, namun boleh nggak pendeta itu punya uang banyak? Boleh. Yang nggak boleh adalah hidup mewah, ya, berpesta pora, bergaya hidup mewah. Nah, itu yang harus jangan. Jadi harus bagaimana? Ya supaya hatinya jangan melekat dan jemaatnya nanti akan bingung dengan gaya hidupnya pendeta ini. Nah, jadi boleh nggak kolektor di gereja? Ya boleh. Yang penting pendetanya harus kasih tahu, ya, dan dibuka, di open, transparan. Berapa gaji pendeta, apa segala macam itu dibuka, nggak apa-apa. Ya, jadi bukan berarti kalau pikul salib kita harus menderita, terus nggak boleh apa namanya, ya harus menderita makanya nasi ponggol terus tiap hari. Ya enggak juga. Saya tiap hari makan babi. Saya tiap hari makan babi panggang. Ya, karena yang paling murah memang babi panggang di sini ya. Ya hampir tiap hari saya makan babi panggang, sesekali makan ikan, sesekali makan udang. Tapi yang murah kan di sini babi panggang. Babi kan murah di sini, lebih murah. Paling murah, daging paling murah itu daging babi. Ya, ya makanya kita makannya babi yang paling murah. Gitu. Jadi boleh nggak? Ya boleh. Kita itu boleh. Yang penting hatinya tidak melekat pada harta dan ya jangan bergaya hidup mewah. Ya, jangan bergaya hidup mewah. Kenapa? Kalau bergaya hidup mewah nanti ngajari jemaat untuk hedonisme. Oh, itu nanti jemaatnya nggak bisa hidup benar nanti. Ya, kalau pendetanya saja sudah pakai barang-barang harus yang branded, balik lagi ya, mewah. Ya, itu beda dengan bagus. Anda boleh menggunakan barang bagus berkualitas, tapi bukan barang mewah. Bedakan ya. Anda boleh punya rumah ya besar, tapi bukan rumah yang mewah. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang harus kita lebih utamakan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta-pendeta bergaya hidup mewah, itu sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Ya berarti hatinya masih di sana. Belajarlah sederhana. Ya, belajar hidup sederhana. Walaupun punya uang, hiduplah sederhana. Oh, itu dari warisan, Mbak. Iya, tapi hiduplah sederhana. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Ya, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Nah, kalau gurunya saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, Anda mau tidur di hotel bintang 5, maksa. Harus ini, minumnya harus Equil. Kurang ajar namanya ngelunjak. Gitu ya. Jangan. Ya, terus itu tadi, pendeta-pendeta Indonesia kalau datang ke Eropa, mesti khotbahnya dari gereja ke gereja. Pakai tarif pula. Ya kalau pendeta-pendeta terkenal pakai tarif, kalau nggak terkenal ya baru boro-boro pakai tarif. Bagus sudah mau ditampung.
Tapi terus sunnah dari gereja ke gereja. Begitu ketemu saya, tolong dibantu. Terus saya bilang, mau nggak pelayan ke camp? Wow, alasannya banyak. Ya udah nggak usah sama saya. Kalau sama saya pelayan ke camp, biayanya sekian ini sekian 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 sekian. Mau bawa beras, belikan ini, ya kan? Supaya kalau pelayan ke camp itu yang membawa sesuatu, ya kan? Kalau pelayan ke camp itu ya bagi bawa Alkitab, belikan apa. Wah, alasannya banyak. Iya, gila, berangkat ke campnya saja sudah hampir 200 euro. Ya kan, apalagi kalau rombongan, sewa mobil. Sewa mobil aja sudah 150 euro sendiri, belum bensinnya, belum supirnya, belum macam-macam. Ya kan? Pelayan ke camp, ya mules. Nggak ada duitnya. Malah keluar duit, iya. Gitu ya. Oke ya, jadi harus bedakan. Haleluya. Kita lanjut ya. Lanjut bentar.